Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang momentum sudut. Nah, momentum sudut itu seperti halnya elektron. Nah, masing-masing nukleon dalam inti atom mempunyai spin 1/2. Nah, di samping itu, karena gerakannya di dalam inti atom, maka proton dan neutron juga mempunyai momentum sudut orbital. Momentum sudut total atau spin inti merupakan jumlah vektor dari momentum sudut spin E setiap nukleon. Nah, momentum sudut suatu inti atom itu dapat ditunjukkan dari hyperfine struktur splitting garis-garis spektrum suatu atom. Pauli menerangkan hyperfine struktur splitting ini dengan anggapan bahwa inti mempunyai momentum sudut sehingga terjadi gandengan antara momentum sudut inti dengan momentum sudut total dari elektron. Sebagaimana yang telah kita ketahui, inti terdiri dari A nukleon yang masing-masing mempunyai momentum sudut orbital dan spin. Di sini secara matematis momentum sudut benda itu merupakan hasil kali antara massa M benda itu dengan kecepatan v geraknya. Nah, P sama dengan M kali V. Keterangannya yaitu P itu sama dengan momentum, M itu sama dengan massa, V itu sama dengan kecepatan. Nah, momentum merupakan besaran vektor. Jadi, selain mempunyai besar alias nilai, momentum juga mempunyai arah. Nah, besar momentum itu P sama dengan M kali V. Nah, terus arah momentum itu sama dengan arah kecepatan. Misalnya, jika dirimu kebut-kebutan dengan sepeda ontel ke arah timur, maka arah momentum adalah timur. Tapi kalau dirimu dan sepeda ontel itu bergerak ke utara, maka arah momentum itu adalah utara. Nah, dari persamaan di atas itu tampak momentum P berbanding lurus dengan massa M dan kecepatan. Nah, semakin besar kecepatan benda itu semakin besar momentum benda tersebut. Nah, demikian juga semakin besar massa sebuah benda, momentum benda tersebut juga semakin besar. Perlu diingat bahwa momentum merupakan hasil kali antara massa M dan kecepatan V. Jadi jika sebuah benda sedang diam, itu kecepatannya itu sama dengan 0. Nah, maka momentum benda itu sama dengan 0 meskipun benda itu bertonton. Ini adalah persamaan momentum untuk benda-benda yang bergerak pada lintasan lurus. Nah, jika dalam gerak lurus setiap benda itu dianggap sebagai partikel tunggal, nah mempunyai massa M, maka di dalam gerak rotasi setiap benda tegar, benda dianggap bersusun dari banyak partikel. Mempunyai momen inersia I, jadi untuk menurunkan persamaan momentum sudut, kita bisa menggantikan massa M dengan momen inersia I. Dengan demikian, benda yang bergerak rotasi mempunyai momentum yang dapat dihitung menggunakan rumus L sama dengan I sama dengan W. Keterangannya yaitu L itu sama dengan momentum sudut, I adalah momen inersia, dan W itu adalah kecepatan sudut. Nah, ketika sebuah benda melakukan gerak lurus, benda tersebut bergerak dengan kecepatan v tertentu. Dalam hal ini, setiap bagian benda itu mempunyai kecepatan yang sama. Nah, misalkan tadi, ketika kamu berkebutan di jalan dengan motor kesayanganmu, bagian depan motor itu bagian bawah, samping kiri, samping kanan, atas, dan bawah selalu bergerak dengan kecepatan yang sama. Nah, selanjutnya itu ada hukum kekekalan momentum sudut. Momentum sudut yang telah kita pelajari sebelumnya itu merupakan konsep yang penting dalam fisika. Nah, momentum sudut merupakan dasar dari hukum kekekalan momentum sudut. Hukum itu berbeda dengan prinsip. Dalam fluida, kita mengenal prinsip Archimedes, prinsip Pascal, dan lain-lain. Nah, prinsip itu hanya berlaku untuk kondisi tertentu saja. Hukum itu berlaku universal alias umum. Nah, selanjutnya yaitu hukum kekekalan momentum sudut itu menyatakan jika torsi total yang bekerja pada sebuah benda tegar itu sama dengan 0, maka momentum sudut benda tegar yang berotasi itu bernilai konstan. Hukum kekekalan momentum sudut ini merupakan salah satu hukum kekekalan yang penting dalam fisika. Nah, secara sistematis, pertanyaan hukum kekekalan momentum sudut di atas bisa dibuktikan dengan mengoprek persamaan hukum 2 Newton untuk gerak rotasi versi momentum. Selanjutnya itu ada penerapan kekekalan momentum sudut. Nah, kekekalan momentum sudut ini bisa digunakan oleh pemain akrobat, penyelam atau penerjun, penari balet, pemain ice skating, kucing, dan lain-lain. Materi selanjutnya itu ada momen magnetik. Nah, setiap partikel elementer mempunyai sifat mekanika kuantum intrinsik yang dikenal dengan nama spin. Nah, spin beranalogi dengan momentum sudut suatu objek yang berputar pada pusat masanya.
Walaupun secara kaku partikel tidaklah berperilaku seperti ini, spin diukur dalam satuan tetapan Planck tereduksi dengan elektron, proton, dan neutron. Semuanya memiliki spin setengah atau spin min 1/2. Nah, dalam atom, elektron yang bergerak di sekitar inti atom itu selain memiliki spin juga memiliki momentum sudut orbital. Nah, manakala inti atom memiliki momentum sudut pula, oleh karena itu spin nuklirnya sendiri. Medan magnet yang dihasilkan oleh suatu atom itu disebut momen magnetik. Nah, ditentukan oleh kombinasi berbagai macam momentum sudut. Namun, kontribusi yang terbesar tetap berasal dari spin. Oleh karena elektron mematuhi asas pengecualian Pauli, yakni tiada dua elektron yang dapat ditemukan pada keadaan kuantum yang sama. Pasangan elektron yang terikat atau satu sama lainnya memiliki spin yang berlawanan dengan satu berspin naik dan yang satunya lagi berspin turun. Nah, kedua spin yang berlawanan ini akan saling menetralkan sehingga momen dipol magnetik totalnya menjadi 0 pada beberapa atom berjumlah elektron genap. Nah, pada atom berelektron ganjil itu seperti besi, adanya keberadaan elektron yang tak berpasangan menyebabkan atom tersebut bersifat ferromagnetik. Nah, orbital-orbital atom di sekeliling atom itu saling bertumpang tindih dan penurunan keadaan energi dicapai ketika spin elektron yang tak berpasangan tersusun saling berjajar. Proses ini disebut sebagai interaksi pertukaran. Ketika momen magnetik atom ferromagnetik tersusun berjajaran, maka bahan yang tersusun oleh atom ini dapat menghasilkan medan makroskopis yang dapat dideteksi. Nah, bahan-bahan yang bersifat paramagnetik memiliki atom dengan momen magnetik yang tersusun acak sehingga tiada medan magnet yang dihasilkan. Namun momen magnetik tiap-tiap atom individu tersebut akan tersusun berjajar ketika diberikan medan magnet. Nah, inti atom juga dapat memiliki spin. Biasanya spin inti tersusun secara acak oleh karena kesetimbangan termal. Namun, untuk unsur-unsur tertentu seperti xenon 129, namun mungkin untuk memolarisasi keadaan spin nuklir secara signifikan sehingga spin-spin tersebut tersusun berjajar dengan arah yang sama. Kondisi ini disebut sebagai hiperpolarisasi fenomena. Ini memiliki aplikasi yang penting dalam pencitraan resonansi magnetik. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Seprina Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Seprina Rizky akan melanjutkan materi dari Rina Ambarwati. Yang pertama itu ada tatanan keadaan suatu nukleon. Bilangan-bilangan kuantum untuk nukleon sama dengan bilangan-bilangan kuantum untuk elektron, kecuali bilangan kuantum utama n untuk elektron diganti dengan bilangan kuantum radial n untuk nukleon. Hubungan antara bilangan kuantum radial, bilangan kuantum utama, dan bilangan kuantum orbital memenuhi V sama dengan n-1, di mana V adalah bilangan radial, n adalah bilangan kuantum utama, dan 1 adalah bilangan orbital. Nah, tata nama keadaan suatu nukleon dinyatakan dengan V1, sedangkan tata nama untuk elektron itu adalah N1J. Keadaan suatu ini tergantung pada gandengan atau couple antara nukleon-nukleonnya. Untuk gandengan LS atau Russell Sounder berlaku hubungan I sama dengan L plus S, I sama dengan L plus S, L plus S minus 1. Jumlah harga I yang mungkin adalah 2S plus 1 untuk 2 kurang dari L atau 2L plus 1 untuk L kurang dari S. Seperti halnya dalam atom, multiplisitas inti ditentukan oleh 2S plus 1 sehingga persamaan keadaan suatu inti diberi notasi 2S plus 1 LJ. Misal untuk L sama dengan 1, S sama dengan 1/2, maka 2S plus 1 sama dengan 2 dan J sama dengan 3/2 dan 1/2. Notasi inti tersebut dapat dituliskan sebagai 2P 3/2 dan 2P 1/2. Untuk L sama dengan 0 dan S sama dengan 1/2, multiplisitas inti 2S plus 1 sama dengan 2 dan J sama dengan 1/2, sehingga notasi inti dituliskan sebagai 2S 1/2. Notasi tersebut bukan suatu double. Nah, yang kedua ini tentang momen listrik inti atau momen quadruple inti pertama kali dideteksi oleh Schuller dan Schmidt. Itu
itu pada tahun 1935 pada saat mereka menjelaskan tentang Haber-Pine struktur L-plating. Nah, adanya momen quadrupole inti ini menunjukkan bahwa distribusi muatan inti tidak simetris bola, melainkan sedikit berdeviasi. Konsep multipole listrik dapat diterangkan dengan teori potensial elektrostatis. Nah, berikut ini adalah gambar tentang distribusi muatan. Nah, ini gambarnya tentang distribusi muatan. Nah, di gambar ini itu mempunyai titik XY, YI, dan ZI adalah KI, sehingga momen dipol listrik didefinisikan sebagai PX sama dengan sigma I, KI, dan YI. Nah, PY sama dengan sigma I, KI, dan YI, sedangkan PZ sama dengan sigma I, KI, dan ZI. Nah, momen quadrupole ini momen quadrupole listrik merupakan sensor dengan 6 komponen sebagai berikut, yaitu sebagai PXX sama dengan sigma I, XI kuadrat. Nah, PYY sama dengan sigma I, KI, YI kuadrat. PZY sama dengan sigma I, KI, XI, dan YI. PXY sama dengan sigma I, KI, XI, YI. Nah, PXZ sama dengan sigma I, KI, XI, dan ZI. Nah, yang terakhir PYZ sama dengan sigma I, KI, YI, dan ZI. Nah, pada umumnya multipole listrik dapat dinyatakan dengan dua. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Nah, di gambar ini itu berdasarkan angka 2 ya, yaitu 1 sama dengan 0 perbanding 2 sama dengan 1 monopolo. Nah, 1 sama dengan 1 perbanding 2 pangkat 1 sama dengan 1 monopolo, dan 1 sama dengan 2 perbanding 2 kuadrat sama dengan 1 monopolo, dan 1 sama dengan 3 berbanding 2 kuadrat sama dengan 1 monopolo, dan 1 sama dengan 4 berbanding 2 pangkat 4 sama dengan 1 monopolo. Nah, untuk distribusi muatan di dalam inti kontinu dan uniform, maka momen dipol listrik inti dapat dinyatakan sebagai PX sama dengan integral P R sampai seterusnya XDR. Nah, PY itu sama dengan integral P R seterusnya XDR. PZ sama dengan integral P R seterusnya XDR. Nah, demikian pula momen quadrupole listrik inti dapat dinyatakan sebagai PXX sama dengan integral P R seterusnya X kuadrat DR. PYY sama dengan integral P R seterusnya Y kuadrat DR. PZZ sama dengan integral P itu R seterusnya Z kuadrat DR. Nah, PXY sama dengan integral P R seterusnya XY DR. PYZ sama dengan integral P R seterusnya YZ DR, dan PZY itu sama dengan integral P R seterusnya dan XZ DR. Nah, apabila distribusi muatan simetri bola, maka momen dipol listrik dan momen quadrupole listrik sama dengan 0. Apabila distribusi muatan berupa eliposida dengan suhu Z, maka PX sama dengan PY sama dengan PZ sama dengan 0. Nah, PXY sama dengan PZ, PXZ sama dengan PYZ sama dengan 0. Sedangkan kalau PXX sama dengan PYY sama dengan 0, PZZ sama dengan 0. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa P seterusnya simetris bola, maka harus terdapat monopol listrik saja. Apabila PR seterusnya bukan simetri bola, maka multipol yang ada hanya monopol plus quadrupol plus hexadecabol plus atau 2 pangkat 1 dengan 1 sama dengan 0, 2, 4 sampai genap. Pada umumnya, inti-inti yang bentuknya tidak bulat atau lonjong hanya mempunyai momen quadrupol saja, sedangkan momen quadrupol listrik sebuah inti atau memenuhi I sama dengan 4/5 NZ R kuadrat, N sama dengan B per B min A per R, dan S sama dengan
B min A per 2. Dengan A dan B masing-masing menyatakan setengah sumbu panjang dan setengah sumbu pendek elipsoid. Dengan demikian momen kuadrubol listrik Q bergantung pada bentuk ini. Bentuk momen kuadrubol listrik yang penuh diukur adalah Q sama dengan 700 dikali 10 pangkat minus 26 cm kuadrat. Nah, N sama dengan 0,17 untuk LU dan Q sama dengan minus 120 dikali 10 pangkat minus 26 cm kuadrat. Dan N sama dengan minus 0,5 untuk SB. Sebuah distribusi umum, muatan listrik dapat didirikan oleh muatan bersih dengan momen dipolnya. Saat kuadrupol dan momen orde tinggi, sebuah kuadrupol dasar dapat direpresentasikan sebagai dua dipol antiparalel berorientasi. Salah satu penggunaan yang paling umum dari kuadrupol listrik dalam karakterisasi inti memiliki muatan tapi tidak memiliki momen dipol karena semua positif. Tetapi jika inti tidak bola simetris, itu akan memiliki momen kuadrupol. Kuadrupol sendiri dan ketertiban multipol tinggi tidak penting untuk karakteristik bahan dielektrik. Bidang dipol jauh lebih kecil dari bidang biaya terisolasi, tetapi dalam elektris mana yang tidak ada biaya gratis. Efek dipol yang dominan tidak ada keadaan seperti mendukung efek kuadrupol, karena mereka harus timbul dari jumlah molekul yang sama sebagai efek dipol. Scott mengatakan bahwa efek kuadrupol makrokosmik lebih kecil dari efek dipol sekitar rasio dimensi atom dengan jarak pengamatan eksperimental. Contoh paling sederhana dari sebuah kuadrupol listrik terdiri dari bola muatan positif dan negatif, diatur di sudut-sudut persegi monopol. Saat ini hanya total biaya dari pengaturan ini adalah 0. Demikian pula momen dipol adalah 0 tanpa melihat asal kuadrat yang telah dipilih. Tapi saat kuadrupol penataan dalam diagram tidak dapat dikurangi menjadi 0, terlepas dari mana kita menemukan asal koordinatnya. Ini adalah bentuk elipsoid sedangkan pada gambar berikut ini. Nah, jika inti berbentuk bola, maka B sama dengan A dan I sama dengan 0. Jika inti berbentuk cerutu, maka B lebih besar dari A dan I lebih besar dari 0. Jika inti berbentuk cakra, maka B lebih kecil dari A dan I lebih kecil daripada 0. Nah, demikian tadi penjelasan materi-materi dari saya dan rekan saya Rina Neneng Ambarwati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.